Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidoarjo ya, tepatnya di Desa Purworejo. Ya, telusuran kita kali ini ya ke makam salah satu putri keturunan Majapahit ya teman-teman ya, dimana beliau ini hidup di pada masa Brawijaya V ya teman-teman ya. Beliau ini merupakan anak dari Adipati Terung ya, yang bernama Raden Kusen ya. Kita akan mendekat ke area makam dari Raden Ayu Putri Oncat Tondowurung ya teman-teman ya. Lokasinya ini berada di Terung Wetan, Kecamatan Suyan, Kabupaten Sidoarjo ya. Tempatnya ini seperti ini. Ini ada 2 buah patung singa ya. Terus di depannya ini sudah dibuatkan pagar ya, simbol seperti ini. Ini yang warna pink ini merupakan genfil. Ini lokasinya. Terus di depan kita ini ada 2 buah pohon ini yang bisa nah, kita akan melihat makam dari Assalamualaikum, makam dari Raden Ayu Putri Oncat Tondowurung. Di area sekitar ini memang agak sore ya. Di kita ini belum dibersihkan, memang sini kayaknya dibersihkan ini menjelang sore ya, kita ke sini ya teman-teman ya. Nah, untuk area sekitar ya, ini ada 2 buah limpang kuno. Terus ini ada 2 buah limpang kuno ya. Terus ini ada makam ya. Jadi kita akan melihat makam dari Raden Ayu Putri. Ya, kita akan bercerita sedikit tentang Raden Ayu Putri ya, dimana beliau ini adalah anak dari Adipati Terung yang bernama Raden Kusen, yang dimana itu dulu pernah memangku pisau dari Sunan Bonang, dan pisaunya itu lupa ditaruh di pangkuan. Kemudian ya, tiba-tiba itu perutnya beliau ini besar ya. Akhirnya sewaktu pulang dari bertugas, Raden Kusen ini melihat bahwasannya putrinya ini seperti mengandung ya, perutnya itu membesar. Kemudian Raden Ayu Putri ini dihukum dan berkata kalau nanti darahnya keluar itu putih harum, maka beliau ini tidak masalah. Dan ternyata setelah dieksekusi, ternyata yang keluar dari darah putih yang bau harum. Jadi kita akan melihat area sekitar ini sudah seperti kayak ada pendopo ya, seperti ini. Terus di samping kanan itu ada musolanya ya teman-teman. Sudah di musola. Terus di sebelah situ juga ada sumur tua dan juga ada kamar mandi ya. Jadi kita tidak ke sana, kita akan langsung masuk ke makam dari Raden Ayu Putri Oncat Tondowurung ya. Kita akan ini ada beberapa himbauan ya dari pengurus. Terus ini makamnya kita ini ada 2 buah tempat terbuka ya. Terlihat kayaknya ini kalau kita katanya tidak boleh di dalam ya. Ini reliefnya ya, yang ada di masuknya ada seperti kayak 2 buah singa
ada dua buah kepala singa. Sini depan kita ini terbuat dari batu bata merah kuno ini ya. Ini ya batu bata merah kuno, memang khas dari kerajaan Majapahit ya. Kita akan masuk ke makam dari Nyai Raden Ayu Putri Poncatnya. Ini nomor dari Pak Sumaji selaku juru pelihara ya. Kita akan masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ada makam dari Raden Ayu Putri Loncat Tondowurung ya. Di ini tempatnya ini agak luas ini ya. Kalau ini kalau tidak salah ruangannya ini kurang lebih ya sekitar 6 meter kali 6 meter ya, 6 sampai 7 lah ya, 7 kali 7 meter ini ya. Ruangan seperti ini. Ini sudah dibuatkan kayak lampu. Banyak sekali ornamen-ornamen relief yang menghiasi dari makam ini ya. Ini adalah makam dari Raden Ayu, dimana beliau ini merupakan salah satu keturunan dari kerajaan Majapahit. Terus sudah dibuatkan kayak penyangga berlutut dari selambu warna biru dan dari paristek di sini. Terus di sebelah timur atau ada sebuah batu ya, ini batu magis. Ini yang seperti yang kita temui di apa itu Punden ya, Punden Bademprok di dekat Yoni yang ada logo Garudanya itu ya. Ini ada yang bilang itu bukan jangkar, tapi ada bilang ini adalah timbangan, tapi ada juga yang bilang ini sebagai jangkar ya. Ya ini dikasih bedak, soalnya ini ritual untuk apa ya, kaum iya iya yang di jangkarnya ini kayaknya ini banyak sekali bedak ya. Jadi ini kayak kalau masyarakat ya atau ibu-ibu atau kaum Hawa ini ritual di sini itu biasanya ritual menaburi bedak ke batu ini ya teman-teman ya. Ini banyak sekali ya sisa-sisa bedak yang menempel. Oke teman-teman, sekian dulu ya penelusuran kita di makam Raden Ayu Putri Loncat Tondowurung di daerah Terung, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumaji, Bapak Sumaji selaku juru kunci makam Raden Ayu Putri Loncat Tondowurung. Raden Ayu Putri Loncat Tondowurung. Nah, niku sejarah ini ku nopo Pak? Nah, sejarah makam Raden Ayu Putri niku Raden Ayu Putri niku terus niku putrine Adipati Terung. Ya, Adipati Terung putrine putrane Arya Damar Adipati Palembang, terus Arya Damar putrane Brawijaya Majapahit. Jadi Raden Ayu Putri turunan dari Majapahit, turunan Brawijaya Majapahit. Keturunannya Prabu Brawijaya. Ya. Brawijaya Pinten. Brawijaya yang terakhir. Jadi IDP dan Putri di Majapahit diambang hancur. Mau pergantian zaman dari zaman apa Hindu di zaman Islam. Ya. Terus nopo sejak tentang kehidupannya Nyai Raden Ayu ya Raden Putri kan bapaknya kan apa masih
gadis masih muda. Dia dulu kan katanya suka pada bunga-bunga kan gitu. Dia wafatnya juga karena mendapat hukuman dari romonya. Dia suka pada bunga-bunga itu. Ya, bunganya itu kan laku. Termasuk katanya orang tua-tua dulu Danai Putri itu jualan bunga kan itu. Terus pada itu Danai Putri lupa tidak membawa pisau. Bunga Danai Putri laku, banyak pembelinya. Danai Putri lupa tidak membawa pisau. Kemudian Mbah Sunan Bonang itu melihat Danai Putri kan bingung. Terus Mbah Sunan Bonang lewat tanya sama Danai Putri, "Yuk, kamu kenapa kok bingung?" kan? Itu mbak saya tadi lupa tidak membawa pisau. Ini pembelinya banyak. Terus, kalau gitu kamu saya pinjami pisau saya ini mau mbak. Tapi pesan saya pisau ini jangan sampai dipangku. Kemudian pisau dipinjam sama Danai Putri, dibuat iris-iris sambil melayani pembeli. Danai Putri lupa pisau itu tadi ditaruh di pangkuan. Ya. Terus setelah itu terus kemudian pisaunya hilang. Kan pesan Mbah Sunan kan tidak boleh dipangku. Dan Pak Danai Putri kan tadi ditaruh di mana kan lupa ya. Ya lupa. Terus Mbah Sunan Bonang tidak ada, pembeli kan juga tidak ada, pisaunya juga tidak ada. Diambil Mbah Sunan Bonang atau diambil orang, pisaunya hilang. Kan ingat-ingat jadi kan ditaruh di pangkuan kan gitu. Kan ya karena pesan Mbah Sunan Bonang kan tidak boleh dipangku kan gitu. Terus tambah hari itu perutnya Danai Putri itu membesar. Asalnya Danai Putri hamil ya. Ya perempuan kalau perutnya besar kan hamil ya. Gitu ya. Tapi tidak hamil, Pak. Ya perutnya besar kan gitu. Besar aja gitu. Ya besar. Terus perut saya kok besar kok gini, apakah benar-benar pisau Mbah Sunan Bonang itu masuk ke perut saya kan gitu. Sambil mengingat-ingat terus pada waktu itu romonya kan pergi tugas gak ada di rumah. Tambah hari tambah besar, waktu romonya pulang dari tugas melihat putrinya itu perutnya besar kan malu, marah-marah ya. Siapa yang berbuat yang belum pernah laki-laki punya anak hamil tanpa suami kan gitu ya. Nah, belum pernah nikah, tidak pernah kenal sama laki-laki, kok perutnya besar, kok hamil. Kemudian dengan Adipati pun marah-marah, tanya siapa yang berbuat. Dan kemudian Danai Putri pun menjelaskan apa yang dialami pada waktu itu, bahwa dia pernah dipinjami pisau sama Mbah Sunan Bonang dan pesan Mbah Sunan Bonang tidak boleh dipangku kan. Akhirnya romonya pun tidak percaya, masa pisau saja kan bisa menjadikan hamil kan. Terus itu kan adu mulut antara Danai Putri sama romonya. Nah, kalau tidak percaya silakan saya hukum, bunuh saja saya. Kalau saya tidak bersalah, jajanan pun dibuang pun buangannya pun jadi daratan nanti kan gitu. Ucapan Danai Putri itu. Terus kemudian Danai Putri menyilakan dia dihukum daripada memalukan kan gitu. Romonya pun juga begitu untuk menunjukkan pada rakyat siapa saja yang bersalah pasti dihukum, termasuk putrinya sendiri hamil tanpa suami, dia harus dihukum. Kemudian sebelum dihukum Danai Putri minta permintaan, kalau saya salah, darah saya nanti keluar darah merah berbau basi karena perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau saya tidak bersalah, hamilnya karena pisau Mbah Sunan Bonang, nanti darahnya keluar darah putih berbau harum. Dan setelah dibunuh, setelah wafat, dia tidak mau dimakamkan, tidak mau dikubur jasanya itu, disuruh dibuang di Bengawan, dilarung di Bengawan kan itu, untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak bersalah ya gitu. Kemudian setelah dihukum, ternyata keluar darah putih berbau harum. Dan dilarung di Bengawan, tidak mengikuti arus, tapi tambah melawan arus. Arusnya sungai mengarah ke timur, tapi jasad Danai Putri mengarah ke barat, berlawanan sama arus. Karena itu menunjukkan bahwa Danai Putri benar-benar tidak bersalah. Pada waktu itu juga akhirnya pun datang yang tak terduga, yang itu datang yang begitu
begitu derasnya itu datang banjir bandang lah kan. Ya. Ya, kalau datang banjir bandang kan membawa pasir dan lumpur, itu berpapasan sama dasar Denai Putri sehingga dasar Denai Putri itu terkubur di situ. Jadi ini dulu bekasnya Bengawan. Bengawan itu sungai yang lebar dari jalan ini sampai ke sana Itu sungai Pak ya? Hah? Bengawan. Bengawan ya, Bengawan ini sungai Sungai yang yang lebar, besar. yang lebar dan dalam. Nah, jadi daratan ini karena Denai Putri tidak bersalah lagi. Jadi menurut ceritanya gitu tentang makam Denai Putri bahwa dia tidak bersalah, kemudian Bengawannya pun jadi daratan ini. Desa Terung. Ya, kalau desanya ada sebelum ada kadipaten itu sudah ada desa Terung sudah. Ya, yang babat desa itu lain. Kemudian makam Denai Putri ini dipercaya bahwa ini makam yang mulia kan itu, makam masih keturunan raja dan dia berhati baik tidak bersalah itu. Ternyata Bengawan pun jadi daratan itu. Para peziarah terutama para masyarakat ini mempercayai bahwa ini makam yang mulia. Tiap tahunnya pun masyarakat ini kalau bersih desa itu di sini di makam Denai Putri dari zaman dulu sampai sekarang ini. Oh, masih ada acara rutinan, Pak? Iya rutinan, ya tahunan. Apalagi petani pun kalau habis tanam sawahnya semua ini di desa ini sudah tertanam, banyaknya juga di makam Denai Putri ini. Berdoa ya, namanya keleman. Ya, terus berdoa supaya hasil panennya bisa melimpah dan itu tidak diserang hama. Ruas desa itu kan bersih desa tiap panen. Kalau desa-desa lain kan itu namanya kan punden yang babat desa. Kalau ini kemudian Denai Putri ini dibuat punden lah kan. Tapi kalau desa Terung ini ada yang babat sebelum ada kadipaten itu sudah ada desa Terung yang babat desa. Kalau untuk sebagian besar pengunjung di sini itu Untuk apa? Keperluan selain tujuannya itu. Ya supaya tercapai apa yang dicita-citakan. Nah, terutama ya kalau biasanya orang belum punya kerjaan, kemudian ziarah ke sini sudah dapat kerjaan. Terus kalau perempuan belum punya keturunan, ya berziarah ke sini supaya dapat Tapi tetap ya berdoanya itu kepada yang kuasa. Ya, Cuma tapi ini tempat ya. ya. Terus kalau perempuan ingin tempat duduk berdoa di sini juga. Karena ini kan persyaratan kalau di situ ada tertentu. Kalau persyaratan tidak ada, karena menurut kepercayaan masing-masing. Karena ini keturunan Majapahit kan, Majapahit itu ada yang bilang Majapahit itu belum Islam kan. Tapi kalau kepercayaan Islam ini dibuat kepercayaan Islam karena yang Denai Putri namanya pun yang mendampingkan kan Mbah Sunan Bonang, para aulia kan. Karena yang meminjam pisau itu kan Mbah Sunan Bonang kan. Mbah Sunan Bonang tahu kalau kelahan dalam Majapahit itu pada para aulia kan gitu. Dan termasuk korban dari pergantian zaman kan gitu ya. Dari zaman Hindu menuju zaman itu. Setelah Majapahit hancur kan kemudian berdiri kerajaan Islam Demak itu. Iya. Ya. Jadi makanya ini dipercaya kalau orang-orang masyarakat ini adalah sudah Islam karena dikasih batu nisan. Nah, ini bukan dimakamkan, bukan karena harus sungai tadi. Ya terhadap. Kemudian dikasih batu nisan sama orang percaya macam Islam. Jadi berdoanya pakai Islam. Kalau tiap Jumat Legi pagi itu ibu-ibu mengadakan ziarah kan istighosah. Oh, ada rutinan. Ya, rutinan istighosah. Untuk larangannya Pak kalau ziarah ke sini. Larangan biasanya kan kalau perempuan itu yang tidak suci lagi halangan kan gitu ya. Kalau masalah
salah-salah ya tergantung kepercayaan masing-masing. Karena tujuan minta kepada yang kuasa. Ya, pada yang berkuasa. Ya, terima kasih Terima kasih Pak. atas penjelasannya.